Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladina wa kulin yatin salatu Rasulullah sallallahu wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi. Wassalamualaikum Nabi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Qaddasallahu wa ila rahil Ahmad bin Husain Nabi Sujah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid daraini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin wad dalilu alaihi la'idul lin nadhirin walakinna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrarit tayyibin at-tahirin wa sallama wa azama ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti pengajian seperti biasa. Tadinya pada subuh Sabtu itu Minhajul Abidin dihentikan dulu, tapi bukan dihentikan ya, justru malah ditambah. Jadi plus ini seminggu sekali kan, tiap Sabtu, terus ditambah dengan jadwal selama Ramadan Fathul Qorib. Jadi yang punya Minhajul Abidin bawa buka Minhajul Abidin. Jadi ngaji apa? Plus ya, bukan plus ngaji, tapi ngaji plus. Ngaji seperti biasa ditambah
kegiatan Ramadan. Baik, Minhajul Abidin masih bab yang atau tangga yang ketiga dari 7 tangga untuk mencapai puncak abidin, orang-orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah harus tahu torekohnya atau jalannya untuk mencapai titel abid, ya. Syariatnya kita mengkaji torekotnya atau jalannya, harus kita tempuh. Di antaranya ada 7 tangga. Kita baru sampai pada tangga yang ketiga. Dan ini adalah tangga yang ketiga, bab yang terakhir, yaitu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Hadis Rasulullah SAW, innama sumiyal muttaqun muttaqin, menamakan orang-orang muttaqun yang bertakwa itu dengan muttaqin, orang bertakwa dengan muttaqin. Ya, artinya sama. Muttaqun rofa, kalau muttaqin ya sama-sama jamak. Cuma yang rofa dengan yang sumiyal muttaqun muttaqin panjang atau jamak. Orang-orang bertakwa dikatakan muttaqin, ya sama orang-orang bertakwa juga. Kenapa dikatakan orang-orang muttaqin? Litarkihim ma la ba'sa bihi hazaron amma bihi ba'sun. Puasa di bulan Ramadan itu torekot, jalan atau sarana. Jalan atau sarana. Jadi ada yang memanfaatkan sarana itu untuk mencapai tujuan. Orang yang memanfaatkan sarana, orang-orang yang memanfaatkan sarana namanya sesuai dengan tujuan puasa atau saum adalah la'allakum tattaqun. Bukan la'allakum muttaqun atau muttaqin, ya, tapi la'allakum tattaqun. Sekali lagi, tattaqun dengan muttaqun beda. Tattaqun itu fi'il mudhari', kalau muttaqun subjek atau isim fa'il. Tattaqun itu sedang bertakwa atau akan bertakwa. Kalau puasa dijadikan sarana untuk mencapai derajat takwa, dia puasa, dia tadarus, dia beramal sesuai dengan kemampuannya yang ada hubungannya dengan bulan puasa. Itu tatakun. Berhenti beramalnya tidak tatakun lagi atau akan, ya, dikatakan tatakun tapi akan, tidak mengerjakan tapi akan mengerjakan nanti tahun depan. Sekarang saya nggak kuat, belum kuat, tahun depan mudah-mudahan kuat. Tatakun juga, ya, tatakun, tapi zamannya zaman mustaqbal, karena fil mudhari' 2 waktu hal sedang mengerjakan pekerjaan, waktu mustaqbal akan mengerjakan pekerjaan. La'allakum optimis 99,9%. Beda dengan laita, sama-sama ada tuh alatun nasbi, inna wa anna wa ka'anna laita
la'alla, lakinna, kaza, ataita. Ada dua, laita dan la'alla. Laita mbok menawa sugan tapi jauh ka nya. Cek ilmu nahwu. Laita itu lit tamani, bukan lit taroji. Kalau la'ala lit taroji, sama-sama mengharapkan. Taroji mengharapkan, tamani juga mengharapkan. Kalau taroji mengharap yang pasti 99%. Tapi kalau lit tamani sugan. Laitas sababa ya'udu yauma. Sugan we geus kolot doyok aki-aki ge ngora deui siga budak ngora. Itu tidak mungkin. Kolot mah kolot we, doyok mah doyok. Makanya lamun geus kolot geus doyok rek ira deui atuh, rek ngarep-ngarep siga. Lamun jag-jag siga budak ngora mah kok siga budak ngora. Justru karasa nikmatna ngora teh setelah menjadi doyok, setelah menjadi tua. Kalau kalian yang masih muda-muda itu belum merasakan nikmatnya jadi seorang pemuda, pemudi, belum. Karena apa? Karena belum merasakan jadi tua. Ya, kayak bapak kan belum merasakan nikmatnya muda kan? Karena ya masih muda, muda, belum tua lah, belum tua. Jadi apa itu? La'alla itu 99% pasti. Makanya yang dipakai la'allakum tattaqun. Pintar-pintarlah, pandai-pandailah memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai macam kegiatan. Sebab la'allakum tattaqun ada dua. Ada dua hal dan mustaqbal. Itu muttaqun dikatakan muttaqin. Untuk memperoleh muttaqin sesuai dengan hadis Nabi, manfaatkan sabil atau jalan atau torekot sarana apa? Bulan puasa. Baik dengan yang biasa yang wajib maupun yang sunnah. Aji mumpung. Makanya ada aji man, ngaji min, ngaji mun. Ngaji man itu orang, mengkaji tentang siapa. Ada lagi mengkaji tentang ma apa, ya. Jadi kalau man udah jelas, yang bernyawa. Siapa yang bernyawa dikaji. Beda dengan ngaji ma. Kalau ma itu barang. Wairul akli, yang tidak berakal memakai kata ma menurut ilmu nahwu. Ngaji man. Ada lagi ngaji min. Min bahasa Indonesia. Min, tahu min nggak? Ya, negatif. Zaman sekarang pengennya negatif, nggak mau disebut positif. Gimana Pak? Positif, negatif? Negatif. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah 2 tahun ini semua orang pengen negatif. Ada lagi yang gimana positif, negatif? Negatif. Alah negatif. Pengen positif. Pengantin baru pengennya positif. Ya, pengen cepat punya anak, kakeknya, anak neneknya itu. Jadi kuma predikat atau status seseorang. Min, tahu min? Min kali min apa? Plus. Plus kali plus? Plus. Plus kali min? Min. Ya, kita ngaji min. Min itu apa? Kurang. Ada baiknya, ada positifnya, ada negatifnya, ada plusnya, ada minnya. Min itu kita biasanya pengennya tambah, pengennya kali, ya, tambah kali, tambah, punya 10 tambah 20 tambah 30, pengen punya 10 kali 7 jadi 70, 700 dan seterusnya berlipat-lipat. Kepengennya begitu. Padahal untuk bertambah itu harus bagi atau dengan min. Tanpa di min dikurangi atau tanpa dibagi tidak akan menjadi
plus. Sok tanyakan ke sarjana matematika. Bener henteu hitungan matematika, aljabar atau ya, kalau pengen tambah harus dimin, harus dikurangi atau harus dibagi, ya harus dibagi. Kurangi 1000 dikurangi 100 berapa? 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 1000 dikurangi 100 sama dengan, supaya bertambah harus dikurangi. 1000 kalau pengen bertambah harus dikurangi. Ya, 10% dari 1000 100, kurangi 10%. 1000 dikurangi 100 sama dengan berapa? Ayo. 1000 dikurangi 100 sama dengan 1000 dikurangi 100. Kalau yang 100 kali 10 berapa? 1000. 1000 ditambah sisanya 900. Jadi 1000. Jadi 1000 dikurangi 100 sama dengan 1900. Benar salah? Ya benar. Itu data. Fakta. Data dengan fakta kadang-kadang tidak. Jadi yang 100-nya maksudnya diambil buat agama, buat sodako, buat infak, buat apa. Paham ya? Paham? Ngaji min itu dari, kalau bahasa nahwu. Dari ngaji mun, eta mah urang Sunda. Ngaji mun, puasa mun, lamun, kalau. Ya. Kenapa nggak ngaji? Daek ngaji mun. Kenapa nggak ibadah? Daek ibadah mun. Mun beunghar. Padahal mun hayang beunghar ngaji. Pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru Allah akan memberikan pertolongan. Isti'anah dari Allah itu banyak sedikitnya kita lihat di kualitas ibadah. Jadi kalau pertolongan Allah sedikit, ibadahnya pasti sedikit. Kalau ibadahnya banyak, pertolongan Allah pasti banyak. Jadi kualitas nasta'in tergantung pada kuantitas na'budu. Kalau pengen, padahal tanpa dipinta pun itu otomatis. Orang yang na'budu pasti nasta'in. Orang yang beribadah menyembah kepada Allah pasti pertolongan Allah akan datang. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Muttaqin litarkihi ma la ba'sa bihi hadaron amma bihi ba'sun. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin takwa itu ada dua, takwa fardu, ada takwa adab. Takwa fardu dan takwa adab. Ada yang takwa fardu saja, ada yang cuma bisanya takwa adab saja. Ada yang kedua-duanya, ya takwa fardu juga takwa adab. Emang takwa ada dua, ya, ada dua. Takwa fardu ada takwa adab. Dua-duanya itu namanya al-bara'ul kamil, wirai yang sempurna. Buka halaman 31 Minhajul Abidin. Yang bawa Minhaj halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzi la budda minhu hahuna. Wa ammal ladzi itu 2 3 4 5 baris yang ke-6 tengah-tengah. 1 2 3 4 5 barisan yang ke-5 tengah-tengah. Wa ammal ladzi la budda minhu hahuna. Fantaqula man arada ayyattaqiyallaha fal
Man arada ayyattaqiyallaha fal apa? Fal yura'i. Ada yang fal yuraji perempuan? Ya, yang fal yuraji ganti dengan fal yura'i. Salah cetak. Ya, insyaallah yang benar, yang betul fal yuraji diganti dengan fal yura'i. Jadi yang benar fal yura'i karena kalimat lafaz sebelumnya al wara'u, waro'a, yara'u, wara'. Terus fi'il mudhari'nya yura'i, ya. Fal yura fi'il amar fal yura'i. Hendaklah, maka hendaklah fal yura'i. La budda minhu hahuna fa'annakula man arada ayyattaqiyallaha fal yura'i al-a'dha al-khamsati. Fal yura'i al-a'dha al-khamsata. Kalau disatukan al-a'dha al-khamsati fa innahuna al-usul. Wa malladzi la budda, barang siapa hendak wa malladzi la budda itu ora kena ora teu meunang henteu berarti kudu harus minhu hahuna fa annakula man arada ayyattaqiyallaha, manutawi sapane wong iku aroda ngersake sapa wong ayyattaqiya ing yen to takwa Allah dumateng Gusti Allah, fal yura'i mongko becik wira iya sira. Ngerti? Nggak ngerti? Ya aslinya begitu, aslinya kan begitu. Man arada ayyattaqiyallaha fal yura'i, barang siapa yang hendak bertakwa kepada Allah, fal yura'i, ia harus mampu menjaga. Wira'i itu menjaga. Wira'i, beringin itu bahasa Arab. Beringin itu bahasa Arab dari waro'a, beringin. Beringin itu dari bahasa Arab waro. Dari waro'a, weringin. Biasanya kan di depan istana itu, depan keraton ada weringin, ya, itu simbol. Biasanya ada dua pohon beringin, alun-alun menghadapnya ke utara, membelakangi gunung. Itu asli. Lihat bangunan-bangunan dulu. Bangunan dulu itu keraton menghadapnya ke utara, karena sebelah utara lautan, jadi hadapi lautan. Seorang pemimpin terah keraton harus mampu melihat luas seperti lautan, jembar panalar, membelakangi gunung biasanya sebelah selatan. Itu hindari atau belakangi apa? Gunung gede, sifat takabur, simbol. Makanya kalau menghadap ke gunung biasanya ungap. Gunung langsung rumah yang harapan gunung. Nek teu ungap kumaha? Orang yang harapan gunung. Pas jalan seetik gang leutik pisan. Paditnya gunung luhur, yang harapan kidul. Ungap henteu? Iya, makanya kudu di belakang. Secara nyatana kan gitu. Jadi di depannya ada al-laun. Laun itu warna. Alun-alun, bahasa Arab itu alun-alun. Lapang, luas, warna-warna. Orang itu macam-macam di depan keraton itu ada, ya macam-macam lah orang itu. Ada laki, perempuan, statusnya beda-beda. Al-laun, ya. Yang dihadapi kan warna-warna, rupa-rupa orang itu.
Terus biasanya kiri kanan ada wringin atau wirai. Ya, wirai itu beringin, artinya jaga, hati-hati. Jaga, pohon hati-hati. Hati-hati sebab apa? Menghadapi orang itu harus hati-hati. Jadi orang itu hati-hati, macam-macam itu hati-hati, ya. Kalau kita tidak bisa mewarnai, jangan sampai kita diwarnai karena kita bergaul dengan orang yang macam-macam. Terus sebelah baratnya biasanya ada masjid, keraton, alun-alun, pohon beringin. Terus sebelah baratnya biasanya ada masjid. Itu asli bangunan dulu. Itu simbol. Hati-hati. Ada dua beringin, dua wirai. Apa wirai? Waraul kamil itu, kehati-hatian yang sempurna itu adalah, lanjut. Kesimpulannya dari bab ya takwa itu fa yura'il ardhil khamsa fa innahunna al-husul. Ya. Orang yang hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjaga atau mampu menjaga al-ardhul khamsa, anggota tubuh yang 5. 5 anggota tubuh. Fa'innahuna, karena yang 5 itu adalah al-usul, pokok. Pokok apa? Ya, wahia al-ainu, yang 5 itu salah satunya al-ainu, mata. Yang kedua wal udunu, telinga. Wal lisanu, lisan. Wal kolbu, hati. Ya, di Indonesia. Tapi kalau aslinya dari Arab, wal kolbu itu jantung. Karena fungsi kolbu adalah memompa darah. Fungsi memompa darah ibarat jantung. Tapi datang ke Indonesia jadi hati. Ya pokoknya mah beda lah. Yang penting kolbu itu namun yang suka bolak-balik. Isuk eling, sore teh eling. Isuk kufur, sore situasional. Kumaha musimna itu kolbu, maka bolak-balik. Maka sering kita berdoa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Siapa yang membolak-balikan hati? Allah. Ya. Padahal kita juga sok ngebolak-balikkan hati. Kadang nangkup, kadang nangkarak, itu masih mending. Ini kalau udah khatamallahu ala qulubihim, Masya Allah, celaka 12. Kalau hati sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima wal batanu, al-ainu wal udhunu wal lisanu wal kolbu. Yang kelima adalah wal batnu, perut. Orang yang ingin mencapai derajat muttaqin harus mampu menjaga 5 anggota badan. Yang pertama mampu menjaga mata, kedua menjaga telinga, yang ketiga menjaga lisan, keempat menjaga hati, yang kelima menjaga perut. Fayahrisu alaiha bisyanati laha angkuli ma yakhafu minhu dararan fi amriddin, insyaallah, yakni mimasyatin wa haramin wa fudulin. Yang 5 itu biang kerok. Banyak orang yang celaka bahaya gara-gara 5. Itu tambahan penjabaran dari 3 bekal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan bekal apa itu? Allah menciptakan telinga. Ya. Kenapa di sini ain? Kenapa di sini pakainya al-udhun? Imam Ghazali, lisan, kolbu dan batnu. Karena ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya Allah menciptakan menjadikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah telinga, kemudian mata, kemudian hati, kemudian lisan, hati dan perut. Nah, Allah menciptakan telinga. Terus yang menjadikan telinga kita budeg dan tidak
buta dan tidak, ya, itu kita. Allah sudah memberikan telinga, menciptakan telinga. Terus telinga itu kita jadikan budeg, ya, oleh kita, sehingga timbul berbagai macam mara, berbagai macam bahaya. Makanya jaga telinga. Apa yang biasa membuat kita celaka? Bukan telinganya, tapi pendengarannya. Waja'alakumus sam'a, ya, waja'alakumus sam'a. Allah menciptakan telinga, kemudian kita jadikan telinga itu untuk hal-hal yang positif atau untuk hal-hal yang negatif. Ja'ala pakainya. Ja'ala itu jadikan. Yang menjadikan siapa? Kita. Kalau kita salah menjadikan apa itu pendengaran, ya, fungsi daripada telinga adalah pendengaran, maka kita akan celaka. Kita akan celaka. Salah memanfaatkan fungsi daripada telinga, yaitu pendengaran, kita mendengar hal-hal yang negatif, yang maksiat, bahaya. Banyak orang yang celaka di dunia, bahkan di akhirat pun kebanyakan orang masuk neraka jahanam itu baik dari golongan jin dan manusia, karena walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jin yang masuk kebanyakan itu ke neraka dan manusia. Lahum apa? Qulubul la yafqahuna biha. Diberi hati tidak mau berpikir tentang ayat-ayat Allah. Diberi kolbu, tidak difungsikan. Fungsi kolbu apa? Kolbu itu cuma luarnya. Kolbu itu luarnya, cangkang, wadah. Kayak seperti ini, ain. Ain ini kan apa? Mata, ya. Ainun mata. Fungsinya absor. Uzunun telinga. Ini luarnya. Fungsinya sam'un, ya. Samun. Terus kolbun, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk berpikir atau apa, ya, afidah, fuad itu fungsi daripada kolbun. Banyak orang punya hati tapi tidak berfungsi, tidak ada fuadnya, tidak ada afidahnya. Banyak orang punya ain tapi tidak punya absor. Banyak orang punya udhunun tapi tidak punya sam'un. Banyak orang yang punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tidak melihat, punya hati tidak berperasaan. Maksudnya dia tidak bisa memanfaatkan waktu. Kapan waktunya budeg, kapan waktunya buta, kapan waktunya tidak punya perasaan. Orang takwa mampu apa? Oh, ini waktunya budak ya, ini waktunya lolong. Jadi kadang-kadang budak, kadang-kadang mendengar, kadang buta, kadang melihat, kadang punya perasaan, kadang tidak. Jadi itu. Makanya di sini apa itu orang yang bertakwa itu apa, supaya agamanya tidak madorot, tidak celaka, fi amridin min masyatin wa haramin, ya, wa fudulin. Jadi yang pertama, orang mampu menjaga, menghindari dari hal-hal yang haram, maksiat haram. Itu yang pertama. Jaga haram, maksiat, haram, maksiat. Kalau memang itu haram, maksiat, jangan didengar, berarti harus budeg. Kalau itu haram, maksiat, jangan dilihat, berarti harus buta. Sementara kalau memang itu adalah maksiat dan menimbulkan haram atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dipikirkan, jangan dirasakan. Jadi kudu tidak punya perasaan. Kalau kita pengen selamat dari apa, salah satu dari orang yang bertakwa itu harus mampu budeg, buta, tidak punya perasaan. Kunci selamat baik di dunia maupun di, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka, kita harus budeg, buta, tidak punya perasaan. Kalau ngaji kuping saja di luar nanti salah paham. Karena banyak, Pak, saya ngajinya di luar saja, mendengarkan di luar saja. Saya yakin pasti kurang pas. Bening cek Pak Ustadz cenah lamun hayang asup
ke surga kudu budeg. Pas ada yang ngaji ditutup. Nah, itu kan keliru. Pas ada orang yang beribadah, sedekah segala macam, dia malah tutup mata. Pas lihat Quran malah tutup mata. Ada hal-hal kajian-kajian dia malah tidak punya hati, malah tidak dijadikan atau tidak mau berpikir. Itu keliru, salah dengar. Makanya ngaji itu kudu tidak cukup mendengarkan, harus melihat. Tidak cukup melewati audio, harus ada visual, harus bisa memvisualisasikan. Kenapa? Karena ya harus dipraktekkan. Makanya dakwah itu ada yang dakwah bil visual visual maksudnya. Ada yang dakwah bil audio maksudnya ngaji kuping, ngaji mata, ngaji rasa. Enggak cukup ngaji rasa saja ya. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Nikmat itu harus melalui mulut, harus melalui mata. Wah, itu menjelek. Belum tentu yang jelek itu nggak enak. Pasti dirasa geni ngeunah. Nah, gimana rasanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi komplit. Jangan cukup mendengar saja, melihat saja, atau merasakan saja. Jadi harus mendengar, melihat, dan merasakan. Selamat ya. Jadi hal-hal yang min maksiatin wa haramin wa fudulin. Terus wa israfin min halalin, berlebihan dari barang yang perkara yang halal. Orang yang bertakwa itu bukan hanya mencegah barang-barang yang haram, tapi harus mampu menjaga dari hal-hal yang halal, berlebihan dalam hal yang halal. Perkara yang halal tidak boleh israf. Israf itu berlebihan. Dia mampu menjaga yang haram-haram. Ini haram, ini nggak boleh, tidak boleh. Tapi dia tidak mampu untuk mengendalikan hal-hal yang halal. Milik-milik gue, sawah-sawah gue, barang-barang gue, nu orang KBG kuma aing, masya Allah. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Kenapa? Karena tidak mampu menjaga hal-hal yang mengendalikan yang halal. Jadi dia berlebih-lebihan terhadap yang dihalalkan. Orang yang bertakwa itu 50%-nya mampu mengendalikan perkara yang halal. Maksudnya tidak israf, tidak berlebihan. Tidak sesuai dengan atau tidak ditasarufkan kepada hal-hal yang manfaat. Yang penting itu berarti orang tidak atau kurang takwanya. Baru 50% dia hebat menjaga ini haram. Mampu, baru 50%, jangan bangga. 50%-nya lagi adalah mampu mengendalikan, ya, bukan menghindari atau menghindarkan atau membuang atau tidak suka, tapi mampu mengendalikan yang halal, tidak sampai israf, tidak sampai berlebihan. Kenapa? Karena orang yang lebih itu ya, berlebihan dengan lebih beda. Karena orang yang berlebihan itu adalah minas syaitan. Innallaha la yuhibbu musrifin. Terus israf, perbuatan setan. Yang tidak boleh itu berlebihan. Ya, berlebihan. Yang bagus itu adalah yang lebih. Kita sedekah dari hal-hal yang lebih. Menurut ilmu fikih boleh sedekah kalau ada lebihnya. Kalau tidak ada lebihnya nggak boleh sedekah. Menurut fikih, ya, menurut ilmu fikih tidak boleh sedekah kalau tidak lebih. Tapi kalau ada lebih tidak sedekah, dosa. Nah, itu hukum syara. Kita punya lebih, sangu buka nyesa setengah boboko itu disodakakeun, dosa. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Mubadzir, bagikeun lebih. Jadi mampu memberikan yang lebih. Hati-hati, menurut fikih ya, orang sedekah itu yang disedekahkan itu
adalah yang lebih, bukan yang pas-pasan, bukan, tapi yang lebih. Nah, yang lebih tidak ditasarufkan, yang lebih tidak disodakohkan, itu bermasalah. Itu yang bermasalah. Sebab apa? Lama-lama jadi bau atau mubazir, akhirnya kebuang. Bukan daripada. Penuhi dulu hak kita, hak keluarga kita. Ada sisanya, ada lebihnya, baru diberikan atau diinfakkan, disedekahkan. Menurut ilmu fikih. Lain lagi dengan orang yang punya apa itu tadi perhitungan. Saya punya duit 1.000, kebutuhan 2.000. Dari mana 1.000 lagi? Nganjuk. Terus saya nganjuk terus. Tapi kalau menurut salah satu perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala yang udah mantep, udah khusus, bukan lagi, udah khusus, beda lagi perhitungan. Makanya hidup pas-pasan itu ya kurang bagus juga. Kalau qanaah itu kalau kita mensikapinya kurang tepat, kurang pas, kurang bagus. Jadi harus ada lebihnya supaya kita mampu membagi atau memberi. Mana tadi? Menjaga yang halal dari hal-hal, atau jangan sampai israf, berlebihan. Abong keneh halal, abong keneh boleh, mencari usaha sok satakar kebek numpuk nepikeun ka. Boleh, mubah. Boleh. Ya. Halal. Tapi dia tidak mampu menasarufkan atau tidak mau membagi-bagi yang halal. Jadi menggunakan harta yang halal, salah menggunakan harta yang halal juga ciri orang itu belum sampai mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-waraul kamil, kehati-hatian yang sempurna, ciri orang muttaqin itu mampu menjaga dari hal-hal yang haram, juga mampu menghindari dari yang halal yang berlebihan. Menghindari yang haram, hindari, kemudian tidak berlebih-lebihan terhadap yang dihalalkan. Abong keneh halal mak atau israf. Itulah takwa atau muttaqin. Sehingga baik itu takwa fardu maupun takwa adab bisa kita raih. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya itu ada 5. Yang pertama harus menjaga mata, karena mata itu biang kerok. Sumalaika wafaqakallahu wa iyana bihibdil ain fa inna sababu kulli fitnatin wa afatin. Al faslul awal faslul ain. Sumalaika wafaqakallahu wa iyana bihibdil ain fa inna sababu kulli fitnatin wa afatin. Ya, akhaduha maqalallahu Allah subhanahu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. An-Nur ayat 30. Ya, An-Nur ayat 30. Dah, itu sampai situ aja dulu. Bab takwa. Yang pertama jaga mata. Yang dijaga bukan matanya, tapi penglihatannya. Jaga telinga. Yang dijaga bukan telinganya, tapi pendengarannya. Bukan lisannya, tapi ucapannya. Bukan hati, tapi perasaannya. Bukan perut, tapi isinya. Jaga perut, dijaga perut. Pakai baju lain. Isinya itu loh. Isinya isi perut itu. Apalagi kalau orang hidup cuma mikirin perut, harga dirinya sama dengan apa yang keluar dari perut. Insyaallah.
Itu saja. Kemudian ada waktu 5-7 menit sampai jam 6. Dilanjut terusan dari apa? Kitab Tangkihul Qaul. Ini hanya seminggu sekali ya. Kalau ini tiap hari. Fathul Qorib halaman berapa? 25 26. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kitab Bayani Ahkami Siyam. Wasara itu wujub siyam salas arbatu asya. Al-Islam wal bulugh wal aql wal qudrati 'ala shaum. Wal qudratu 'ala shaum. Wa faraidu shaumi arbatu asya an-niyatu wal imsaku anil ukli was surbi wal jima'u wa ta'am mudil qai. Terus waladzi yuftiru bihi shaim asratu asya ma wasala amdan ilal jawfi au awiros wal huknatu fi ahadis sabilaini. Terus wal qai'u amdan wal wat'u amdan, muntah sengaja, wati bersetubuh juga sengaja di siang hari. Kalau tidak sengaja atau lupa tidak batal. Fil farji wal inzalu an mubasyaratin, ya, dengan bersentuhan kulit, baik itu kulit sendiri biadin dengan tangan atau kulit orang lain, maksudnya lewat istrinya, istrinya lewat suami, suaminya lewat istrinya, itu sama biadin juga. Terus injal batal. Wal haidu dan haid, wan nifasu dan nifas, wal jununu dan hilang akal atau gila, waridatu dan apa murtad. 10 macam yang membatalkan puasa, batal puasanya. Yang batal puasanya pahalanya enggak. Kalau menurut fikih, kalau batal puasanya otomatis pahalanya pun gugur. Kenapa? Karena yang tidak puasa ya tidak dapat pahala gitu. Tapi kalau menurut ilmu apa itu tauhid, ada yang puasa sesuai dengan syarat. Kalau menurut fikih kan asal benar syarat, rukun, tidak batal, ya maksudnya tidak makan, dia mampu segala macam, sah. Dapat pahala tidak? Nah, dapat pahala dan tidak bukan urusan fikih. Itu urusan apa? Yang ada hubungannya dengan peribadatan lahir, peribadatan batin. Menurut tauhid, akidah, orang-orang ahli zuhud, zahid berarti puasa sesuai dengan syarat rukunnya tapi tidak berpahala. Tadi punya mata dipakai melihat hal-hal yang menimbulkan maksiat sehingga timbul syahwat. Punya mulut sama. Menurut fikih asal tidak makan minum jadi puasanya, ya, jadi puasa. Tapi puasanya tidak jadi. Jadi puasa sesuai dengan syarat rukun sah, menang ganjar untuk duka. Nah, batal, yang batal bukan puasanya tapi pahalanya batal. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Makanya jaga mata, telinga, lisan, hati dan perut supaya tidak membatalkan puasa. Makanya kudu komplit. Ya syariat, ya tarekat, ya hakikat. Ngaji itu ya lahir ya batin. Jadi jangan lihat luarnya saja, isinya juga, dalamnya juga, atau batinnya harus di famata tora sayun minha fi asnai saumi abadalahu. Terus wa yustahabbu fi saum. Lanjutannya halaman 26. Wa yustahabbu fi saumi
wa yustahabbu wa yustakhabu, dan yang apa? Sunat ya. Dan yang disunatkan pisaupi di dalam puasa itu salah satu asya. Apa? Salah satu asya, 3 perkara. Wa yustahabu fi shaumi salah satu asya, 3 perkara termasuk sunnah yang disunahkan. Apa itu? Di dalam puasa ada 3 perkara yang disunnahkan, sunnah puasa. Wajib puasa, terus ada juga sunnah puasa. Wa yustahabu fi shaumi salah satu. Yang pertama ahaduha, adapun salah satunya. Dari yang 3 haknya kepada salasah, makanya pakainya hak. Khobarnya apa? Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Segera buka itu intahaqqaqa apa? Intahaqqaqa ghurubas syamsi. Intahaqqaqa filenya mana? Guruba. Kalau gurubu berarti yang jelas gurubu. Masa gurubunya fa'il? Intahaqqaqa gurubu. Kalau gurubunya fa'il, maf'ulnya mana? Subjeknya mana? Enggak ada subjek. Kalau objek gurubas syamsi. Gurubas syamsi. Gurubas syamsi. Intahaqqaqa fa in sakafala yu'ajjil al-fitra wa yusanu ayyuftira ala tamarin wa ila famain. Tidak ada. Tajul fitri intahaqqaqa Masyaibu wa yustahu fis shaumi shauma yasumu shaim. Ya. Ditambahan supaya jelas. Insyaallah benar. Intahaqqaqa shaimu. Ya. Dari shauma yasumu shaim. Karena failnya tidak ada. Fail daripada saum adalah shaim. Tambahan. Kasih contreng intahaqqaqa as-shaimu guru bas samsi. Intahaqqaqa as-shaimu, alif lam shad alif hamzah mim, as-shaimu. Intahaqqaqa jika apa itu yakin, ya. Intahaqqaqa as-shaimu guru bas samsi. Ta'jil itu segera berbuka puasa itu jika orang yang berpuasa as-shaimu tahaqqaqa, meyakini, hak itu meyakini, telah meyakini guru basamsi. Intahaqqaqa jika telah meyakini as-shaimu orang yang puasa guru basamsi. Siapa as-shaimu orang yang puasa guru basamsi? Yakin pada terbenamnya matahari. Lengkap kan? Jadi subjek, predikat, objek, fiil, fa'il, maf'ul. Jangan sampai kamu baca kitab kehilangan fa'il. Ini yang segera itu siapa? Orang puasanya yang buka itu atau terbenamnya matahari? Yang buka itu matahari terbenam atau orang yang puasa? Siapa yang buru-buru buka? Yang segera buka itu yang puasa. Jika intahaqqaqa gurubas samsi, berarti ai as-shaimu. Intahaqqaqa as-shaimu gurubas samsi. Jika nyata sudah terbenam matahari. Dulu belum ada jam, belum ada HP, belum ada sirine, belum ada jadwal kayak di sini kan. Wah, apa udah jelas ini mah 1 bulan lebih malah sebelum puasa dengan setelah puasa. Jadi
Bisa. Jadi tidak mungkin ini. Asal punya jam, punya waktu. Ada jadwal juga kalau nggak punya HP. Ada jadwal juga kalau tidak ada suara adzan, tidak ada speaker. Gimana? Taunya dari mana? Ya, walaupun speaker itu bid'ah. Iya, speaker bid'ah, tapi adzan mendengarkan suara speaker. Apa tidak bid'ah? Pakai jam, Pak. Jam kan model ayeuna, apa bid'ah? Itu. Lihat jam, apa tidak setiap melihat itu perbuatan yang bid'ah? Kalau keyakinannya jam itu bid'ah. Itu. Termasuk HP. Ya, jangan punya HP, jangan punya jam. Jadi kudu lain gede hulu wae, kudu nu lega teh otakna. Ya mah hulu gedekeun, gede hulu maksud lain kudu gedekeun. Ai hulu gede hulu, ai otakna beuki leutik we cupet. Disangka nu bolong teh combro wungkul, kue ali wungkul, eta mah ceuk tuang ali. Gorong-gorong ge ceuk tukang material mah. Bolong. Paham ya? Hati-hati. Sekali lagi lengkapi intahaqqaqo shaimu. Di sini tidak ada tapi insya Allah bener lah. Sebab apa? Melihat lafaz yang sebelumnya, kalimat sebelumnya. Jadi yang jelas yang segera berbuka itu siapa? Orang puasa. Kalau orang puasa berarti as-shaimu. Karena kalau as-shaimu tidak ada berarti di sini apa? Yang segera buka puasa itu adalah matahari. Masa matahari? Yang buka matahari apa orangnya? Orangnya Pak. Orang buka puasa segera puasa kalau atau jika sudah terbenam matahari. Kalau terbenam matahari jadikan maf'ul bih, objek. Berarti subjeknya siapa? Orang yang puasa. Orang puasa itu dari shoma yasumu berarti imun. Kalau sudah jelas berarti pakai alif lam. Apa? As-shaimu. Bener kan? Iya. Cek ilmu nahwu. Tapi kalau nggak ngaji nahwu tapi kamu nggak bisa. Cukup dengan tekstual. Tekstual itu apa adanya di sini. Intahaqqaqo guru basamsi. Apa maksudnya? Jika sudah jelas apa itu sudah nyata-nyata. Iya. Pain saka jika ragu fala yu'ajjil al-fitrah. Kalau ragu ini teh udah terbenam belum? Lihat matahari saja. Kenapa? Sunnah. Nempok ka ditu, nepi ka luhur naik. Nempok ka menara, lihat matahari udah terbenam belum? Woi, belum. Belum wajib puasa. Belum wajib buka. Jangan. Lihat lagi. Belum. Keburu begitu terbenam, waktunya terbenam, ketutup, mega. Mau buka. Itu syak namanya, ragu. Orang yang ibadahnya ragu tidak jadi atau tidak sah. Hati-hati, ragu dalam ibadah tidak akan jadi, tidak bernilai ibadah. Sebab apa? Sebab harus yakin. Ya, termasuk ini udah gurub apa belum? Intahaqqaqo shaimu guru basamsi fa in saka maka tidak boleh menyegerakan puasa. Ya, kalau memang ragu. Daripada ragu, bukan daripada ragu, supaya tidak ragu, lihat jadwal di sini. Sesuaikan dengan HP. Itu pun HP-nya jamnya kalau sesuai dengan waktu setempat. Sebab waktu setempat, waktu barat dengan waktu tengah, waktu timur tidak sama. Tidak sama. Udah buka, jamnya jam Surabaya. Jangan. Belum waktunya buka. Dari Malaysia belum dicocokkan. Masya. Ini jam Arab. Jam Arab itu selisihnya 4 jam. Nah itu mata kudu lega, kudu loba, kudu jero teh gitu. Ulah huluna wae nu gedean teh. Jadi nu lebaran adalah nu legaan, nu otakna, pikiranna, akalna gitu. Wa yusanu ayuftira ala tamarin, dan disunahkan apa yang disunahkan buka yuftira ala tamarin kurma. Alhamdulillah pesantren Saiful Ulum 10 kilo, mimiti udah 10 kilo. Itu kalau 10 kilo, yang 1 kilo isinya 50, berapa? 500 biji.
insya Allah tidak akan kekurangan. Bab masih banyak gitu. Belum lagi nanti disodakokan lagi, pakai tajil lagi, nambah lagi. Jadi supaya bertambah itu harus dikasihkan, berikan supaya bertambah. Kalau teori yang lain, kalau diberikan, kalau dikurangi biasanya berkurang. Islam enggak. Kalau dikurangi itu bertambah. Jika ingin bertambah, kurangilah. Ya, itu menurut versi Islam, versi Allah. Lanjut. Pakai kurma, bukanya ala tamarin wa illa, jika tidak. Ilahnya ilah apa? Munfasil apa muttasil? Jika tidak ada kurma, famain, maka dengan air. Cukup dengan air. Kurma air. Sunnah. Jadi kalau kolak tidak sunnah, tidak, bid'ah. Menurut hadis Nabi, bukannya pakai kurma sunnah. Kalau tidak pakai kurma tidak sunnah. Itu terlalu tekstual. Bikuwati, dengan kekuatan atau makanan pokok Arab. Jadi bukan kurmanya, tapi makanan pokoknya. Kalau makanan pokoknya nasi, ya. Belum lagi adatnya. Kalau makanan pokoknya jagung, gandum, roti, nah itu hakikatul hadis. Ya, jangan lihat luarnya, jangan lihat teksnya, tapi lihat hakikatnya. Maksudnya apa? Maksudnya berdasarkan kekuatan atau makanan pokok di suatu daerah. Beras, ya. Zakat juga tidak pakai gandum, tidak pakai kurma, tapi pakai beras. Itu namanya hakikat hadis. Enggak menjadi, tidak akan termasuk orang-orang yang bid'ah. Wa ila famain, termasuk air. Kalau air jam-jam sunnah. Kalau air aqua gimana? Ya tetap aja sunnah. Karena apa? Kebiasaan di Indonesia itu, ya, di Geria Cipaku itu pakai air aqua. Padahal aqua itu ya air juga. Karena mimitin aqua jadi padahal ya jadi itulah. Ada Cleo gitu. Jangan pakai aqua Cleo, ada yang macam-macam merek. Boleh ya. Nanti kalau kata Pak Ustadz juga pakai aqua, itu bukan aqua, berarti nggak boleh, tidak mendapat kesunahan, tetap wae. Insyaallah. Nah itu. Jadi kudu digedean, kudu dilegaan, kudu dilobaan. Naon polo. Ya, polo pikirnya itu loh, supaya polonya banyak, supaya pikirannya mekar, jembar. Tidak terlalu tekstual, atau jangan hanya tekstual tapi kontekstual. Wa illa famain, jika tidak ada kurma, cukup dengan air. Itu pun hanya sebatas tidak sampai israf, tidak berlebihan, halal. Buka pakai kurma halal. Orang takwa mampu menjaga israf. Jadi abong kene halal, korma dewek menang meuli sorangan, ya 1 kilo dimakan semua. Nepikeun ka kamur kemerkaan. Itu bisa sholat tarawih aja. Padahal halal. Nah, itu namanya israf. Jadi mampu mengendalikan, memakai, memanfaatkan yang halal, tidak israf. Orang takwa pasti itu. Abang kena nusurangan mabok di luar kabeh, dah halal kan? Iya. Orang takwa itu tidak berlebihan menggunakan yang halal. Satu. Yang kedua, hati-hati, kormanya dari mana? Yang kita makan dari mana? Dari halal atau yang dari haram? Nah, kalau yang dari haram berarti udah dosa double. Dosa haram, perbuatan haram. Jadi orang yang bertakwa ini dari mana kurmanya? Bukan haram, dia mampu dengan cara yang kedua banyak. Walaupun banyak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan. Jadi dua, dari mana, terus
Dia mampu mengendalikan dari hal-hal yang jangan sampai israf. Itu saja. Jadi sekali lagi sunnah puasa ada 3. Yang pertama takjilul fitri, buru-buru, dur-der. Ya, dur-der. Makanya ini begitu Allahumma lakasumtu ya. Kalau bisa, Pak gimana Allahumma lakasumtu dulu, adan dulu atau minum dulu? Kalau udah jelas tahaqqaqa as-shaimu ghurubas samsi sesuai dengan jadwal, buka dulu. Yang mau adan, yang mau berdoa, buka dulu, sargot baru. Sebab ibadah itu lebih baik terlambat daripada cepat atau lebih dulu. Mentahikan ibadah bukan mentahikan, lewat beberapa menit itu lebih bagus daripada kurang. Sebab kalau kurang, ya kalau cepat-cepat, kalau belum waktunya sudah buka, justru malah batal puasanya. Ya, santai wae. Jadi mending kena diakhirkan. Minum dulu, begitu waktunya tepat minum, baru Allahumma laka sumtu atau adan. Sebab kalau berdasarkan adzan, ya kalau adanya tepat, kalau adanya jam 6:30, wah itu baru buka, baru maghrib, kasihan. Makanya jangan terpaku kepada suara adzan. Adzan itu panggilan sholat. Jadi buka, minum dulu walaupun sargutan, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya. Dan hati-hati jangan terlalu banyak supaya tidak israf, supaya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah manfaat, terutama dari guru-guru kita musannifil kutub. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.